Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Alif, sobat Time Travel, sebenarnya ini apa ya, ada yang terasa sangat berbeda beberapa tahun belakangan ini gitu. Bukan hanya gejolak alam yang semakin meningkat ya, tapi juga batin manusia gitu. Konflik mulai bermunculan di berbagai penjuru dunia dan kemudian juga apa, kejahatan yang dulu tidak pernah kita bayangkan itu sekarang mulai jadi kayak cerita sehari-hari di sebuah berita gitu. Nah, namun, eee, di sisi yang lain juga bermunculan satu hal yang lebih lebih bahasanya tuh kayak orang lebih lebih memahami, eee, banyak cerita tentang kebangkitan spiritual, kemudian juga tentang makna hidup dan juga, eee, pencarian spiritual yang lebih mendalam lah gitu. Nah, apakah ini cuman sebuah kebetulan gitu, ataukah kita sedang mengalami fenomena di mana terjadi transisi besar yang Alif sering ceritakan lah gitu. Nah, sebenarnya kekuatan besar seperti apa sih, Liv, yang bisa menciptakan perubahan-perubahan ini gitu? Ada di 2 tempat ya, di 2 sisi lah gitu. Ada perubahan di ego, tapi juga ada perubahan di kesadaran gitu. Nah, sebenarnya secara pandangan spiritual, apa sih yang sedang diperlihatkan kepada umat manusia di masa sekarang? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan kalau yang namanya ego itu kan bagian dari kesadaran ya, Mas. Betul. Kita beberapa kali itu bahas tentang hal-hal yang kaitannya sama kesadaran Mhm. di zaman sekarang. eh karena semua lagi pada bergejolak. Mmm. Semua energi alam lagi bergejolak yang akhirnya berdampak ke kehidupan manusia. Akhirnya eh kita bisa lihat lah di realita alam manusia kalau setiap hari nggak pernah kurang tentang berita-berita yang tidak mengenakan. Betul. Konflik lah, kriminal, Iya, iya. Nggak dibayangkan ya, kok bisa ya? kezoliman. Iya, betul. Ya kaitan-kaitannya sama sama sosial manusia gitu, tentang egonya, Mhm. tentang karakter orang gitu ya. Dan masalahnya bukan cuman ke orang, tapi kan dari orang ke alam juga Iya, iya, gitu. Sampai akhirnya nimbulin banyak bencana kan. betul. Yang terdampak juga manusia-manusia lagi Mhm, ujung-ujungnya, mhm. gitu. Nah, seringkali kita cerita tentang hal-hal itu, tapi kan ternyata semakin ke sini, yang namanya perubahan itu semakin terus berjalan dan semakin meningkat, Betul. frekuensinya. Kita sering banget bahas yang namanya frekuensi energi lagi meningkat, lagi meletup, gelombangnya besar dan sebagainya. Mmm. Secara yang terlihat yang lebih real adalah semakin ke sini orang itu semakin terombang-ambing di tengah-tengah kehidupan kan, eee, yang tadinya udah susah hidupannya, jauh lebih semakin susah. Yang tadinya masih cukup stabil, jadi terpuruk. Iya, iya, lagi ditekan. Semua lagi ditekan dari berbagai macam arah gitu kan. Mhm. Ya mungkin kalau yang bisa kita amati, hanya pihak-pihak tertentu yang mungkin nggak ngalamin situasi Ya, yang kayak kita terburuk nih, itu. mhm. Tapi kan kita nggak pernah tahu Betul, di balik itu bagaimana kehidupan mereka yang sejatinya gitu betul, kan. betul. Nah, semakin ke sini makin banyak orang yang ngambil keputusan buruk gitu. Ngambil keputusan dengan tergesa-gesa, dengan semena-mena, dan tidak memikirkan kebijaksanaannya. Akhirnya dampaknya bisa sangat luas dan jauh jangkauannya. Pernah satu waktu saya, eee, kalau nggak salah ini ada di episode yang, eee, tayang beberapa waktu yang lalu. Mmm. Waktu saya lagi ada di wilayah pusat kota Jakarta, saya ngelihat itu banyak
Semakin banyak, Mas, udah banyak semakin banyak yang namanya gelombang kayak kabut hitam itu, Mmm, yang mana kabut hitam itu tuh melingkupi wilayah dan orang, gitu. Kita pernah bahas kan beberapa iya, kali. betul betul. Nah, semakin ke sini ternyata itu bukan cuma sekedar kabut hitam yang Mmm, melingkupi wilayah atau orang, tapi ternyata jadi sebuah energi yang menyatu dengan orang tersebut, lalu menjadi sebuah kesadaran. Energi itu kan sejauh yang saya pahami dari para leluhur, itu kesadaran, mmm, gitu. Karena energi itu hidup. Ketika menyatu dengan manusia, itu menjadi sebuah kesadaran manusia yang lebih dibandingkan kesadaran manusia secara, independennya, gitu. mhm. Tapi jangan diibaratkan kalau energi ini kayak, sosok yang nempel ke tubuh manusia, Ah, oke bukan oke kayak oke, gitu. heeh, Tapi jadi bukan dua jiwa yang berbeda, mmm, tapi sebetulnya sebuah kesadaran akan sebuah pemahaman tentang pembelajaran dari semesta mmm, melalui kehidupan orang masing-masing di setiap harinya. Problemnya adalah dari yang nampak dan terlihat di zaman sekarang, yang lebih banyak terlihat adalah yang kurang baiknya, oke. gitu. Ap tapi ada juga yang baiknya, karena kita masih manusia, kadang antara kurang baik dan baik itu jadi abu-abu, Mas. Iya iya, Makanya di zaman sekarang, leluhur itu memberikan pesan, eling, sabar, waspada. sabda, Kenapa ada sabar? mmm, Nambah sabarnya karena kenapa? Sejauh yang saya pernah dengar, karena kalau orang itu di zaman sekarang cuman inget sama waspada doang, tapi nggak inget sabarnya, maka yang tadinya abu-abu hitam. bisa terperosok ke sisi yang Iya lain iya, gitu, bener sisi bener, yang berbeda, mmm, yang tidak semestinya. Nah, kalau udah kayak gitu, maka lama-kelamaan yang tadinya cuman seperti kabut aura hitam itu lama-lama jadi sebuah kesadaran atau energi yang akhirnya bisa membuat orang itu punya jiwa, punya output yang tidak semestinya juga, mmm, yang tidak bijaksana, oke oke, gitu. Sampai kalau cerita dari para leluhur adalah, sampai suatu waktu nanti, energi tersebut atau kesadaran tersebut yang muncul dari dalam diri manusia, itu bisa digunakan untuk melakukan banyak hal. oh, sorry deh, ini kekuatan besar ini yang Alif tadi sering yang udah diceritakan, apakah memang dia itu yang muncul dari dalam manusia atau memang dia kekuatan yang dari luar, dari orang? Dari dalam manusia. Mhm, Ma ada sebuah cerita singkat yang pernah saya dengar dari para leluhur, kesadaran itu diibaratkan dalam pandangan spiritual itu seperti bola matahari, Mas. oh oke, Di mana orang itu ketika lahir dia levelnya 1 misalnya, mmm, lama-lama meningkat bolanya masuk. Bola matahari itu seperti sebuah kesadaran dan pembelajaran hidupnya dia, mmm, yang menyatu dalam jiwa raganya jiwa, dia, gitu. oh oke oke, Itu dia juga, mmm, tapi pola pikirnya aja, kesadarannya yang lebih meningkat, lebih meningkat, terus oh upgrade, levelnya terus terus ya, levelnya terus naik oh naik oke naik oke, naik naik naik, ibarat iya, kayak main sekolah, game ya, kayak main kayak main game, game. iya, Ibarat sekolah yang tadinya SD, naik mmm, SD kelas 1, terus sampai kelas 6, naik ke tingkat SMP, otomatis secara kesadaran, keilmuan, pemahaman, pola pikir dan semuanya, iya itu kan terus meningkat tuh. iya iya, Itu logika dasarnya kayak gitu. mhm, Nah, para leluhur tuh cerita, dan saya pernah diperlihatkan yang namanya energi itu adalah kesadaran, punya visualisasi seperti bola matahari. mhm, Ada yang kecil, ada yang lama-lama besar 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 besar. Semakin besar, maka semakin banyak pembelajaran dan pemahaman yang ada di dalam situ. Artinya orangnya itu akan menjadi semakin dewasa, semakin bijak, dan semakin waskita. mhm mhm, Nah, tapi bukan hanya cuman yang baik-baik doang yang ada bolanya, iya iya tapi iya, ada juga betul, sisi yang lain, lainnya. Nah, makanya tadi lanjutin yang tadi,
kalau orang itu nggak sabar, bisa jadi dia akan terperosok ke sisi yang tidak semestinya, Oke. lalu kemudian menjadi kesadaran yang tidak semestinya juga. Dan di kemudian waktu, menurut para leluhur, akan bisa punya efek dan bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Mmm. Di mana ketika kesadaran itu sudah menjadi, eee, keseharian, udah jadi sebuah keilmuan, maka orang itu bisa punya kemampuan-kemampuan yang tidak tidak pernah orang lihat sebelumnya. Mhm. Iya, Oke. kalau itu baik. Betul betul, kalau baik. Kalau ternyata itu yang berbeda, bagaimana? Nah, ini yang aku mau Gitu. perdalam nih, lewat pertanyaan kayak gini. Kan kebanyakan orang gini ya, maksudnya kalau kayak aku aja sendiri gitu ya, jangan semua pengalaman batin atau pengalaman ini, dibawa-bawa ke hal-hal yang supranatural kan gitu kan. Nah, bagaimana kita membedakan antara, "Oh, ini pertumbuhan yang baik nih, ke arah yang baik," Oke, gitu. saya pernah tanya ke salah satu orang tua, ke salah satu leluhur. Beliau nggak jawab secara eksplisit, Mas. Mmm. Beliau bercerita dan ngasih ngasih sebuah pemahaman, Mmm. "Ini loh, Oke oke. tinggal kamunya aja yang memaknai sendiri," Oke gitu. oke. Inti dari cerita beliau adalah gini, kalau orang itu bertumbuh kepada hal yang baik, sesuai dengan arahan sang ilahi, maka output-nya juga akan baik. Oh, benih-benih yang tumbuh juga baik Iya, juga ya, oke kalau oke. orang itu bertumbuh ke hal-hal yang menurut menurut dia baik, tapi ternyata output-nya Wah. ternyata bikin susah Mmm. banyak orang istilahnya, atau bikin tidak baik, tidak bijak dan sebagainya, artinya mungkin itu di luar dari yang Tuhan maksud gitu loh, bahasa Oh, bahasa manusianya iya gitu. iya, oke, ngerti ngerti. Makanya kalau kita mau merefleksi, zaman sekarang itu banyak kejadian-kejadian yang kurang baik juga. Mhm. Tapi ternyata di tengah-tengah dunia yang lagi semrawut dari berbagai macam aspek, ada juga hal-hal baik terus bermunculan, Oke gitu. oke. Walaupun mungkin seakan-akan jadi ketutupan sama hal-hal yang kurang baik itu. Makanya masuklah kepada satu waktu di mana saya lagi ngelihat langit di sore hari waktu itu. Saya ngelihat dari arah atas itu turun, kita pernah angkat ini tapi saya pernah ngelihat lagi setelah, Mmm. syuting waktu itu. Oke. Itu turun cahaya-cahaya, Mas. Jadi di tengah landscape, wilayah, kotalah ya, karena waktu itu di Jakarta, eee, landscape-nya lagi banyak yang Gelap ya? gelap, Iya iya. ada yang terang, tapi ternyata dari atas tuh turun cahaya-cahaya itu, turun Oke oke. turun. Cahaya-cahaya itu jadi seperti energi dari langit yang turun, jadi sebagai sebuah kesadaran yang nanti muncul dalam jiwa-jiwa manusia yang memang dipilih oleh Yang Maha Kuasa gitu. Nah, Oke. pada akhirnya leluhur selalu menceritakan kalau nanti akan ada masa di mana orang-orang yang muncul kesadaran kesadaran spiritnya, kesadaran bijaknya, kesadaran tuanya, nanti ada masa mereka itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib, sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya lakukan, gitu. Oke oke. Tapi namanya dunia, namanya kehidupan, itu ada 2 sisi, Iya iya, pasti betul berbarengan betul dengan betul. yang itu tumbuh, ternyata sisi lain juga tumbuh, Tumbuh. bersamaan, berbarengan. Mmm. Salah satu tokoh luhur pernah ngasih saya sebuah pemahaman sederhana seperti satu koin dengan 2 sisi, Oh, oke. gitu. Satu keping koin dengan 2 sisi wajah. Jadi masing-masing dari energi itu punya level yang sama, gitu, Punya yang padanannya lah. punya padanannya, Iya iya iya. istilahnya punya lawan yang sama, Mhm. di mana nanti akan muncul orang-orang yang dari dalam dirinya muncul kesadaran-kesadaran energi itu, gitu. Jadi bukan kerasukan, bukan, Nah, tapi iya yang iya. tadi, Oke oke. muncul sebuah kesadaran, sebuah pemahaman dari ilmu-ilmu masa lalu, ilmu-ilmu kuno yang dulu pernah juga dipelajari oleh tokoh-tokoh tokoh-tokoh masa lalu, Masa lalu, gitu iya iya. gitu. Nah, ini kan
tadi Alif bilang akan turun, sebenarnya kedua sisi semua sama-sama bertumbuh, lagi sedang, meningkat lah gitu ya bahasanya. Nah, apakah kegelapan atau dalam bahasa kita, bahasa orang awam itu terjadinya konflik atau macam-macam itu, sebenarnya cerminan batin yang dominan terjadi sekarang itu, berarti? Bisa begitu Bisa begitu? bisa begitu, karena Cerminan batin sama kolektif lah gitu ya? sama halnya dengan dengan berbagai macam contoh ya, perang perang di Timur Tengah antara Betul, ya kita tahu antara Amerika dengan Iran, dan tapi kan yang lain-lain juga ada, yang Rusia dengan Ukraina juga belum kelar, masih kayak perang dinginnya gitu kan. mhm, Perang dagang antara Cina dengan Amerika masih berlanjut, ketegangan Korea Selatan, Korea Utara masih berlanjut, betul betul, dan sebagainya yang semua lagi pada berjalan di bawah permukaan, mhm, sampai nanti nunggu titik pasti semua akan muncul bersamaan. Bersamaan juga dengan gejolak alam gitu. betul, paham, iya, oke, Antara konflik manusia dengan gejolak alam bertumbuh beriringan, beriringan, iya, oke, dan itu yang selalu diingatkan oleh para leluhur kalau waktunya udah pendek, waktunya udah betul. deket. Itu kalau saya denger itu, ya udah gimana ya. Karena kan kalau dari literasi itu kan, hampir setiap perubahan besar itu kan ada krisis yang mengiringi lah gitu ya, Betul. iya. Nah, apakah ini juga semua juga bagian dari fenomena masa transisi besar ini menuju satu Iya, klimaksnya, gitu juga? karena kan dari zaman setelah Perang Bharatayuda, masuklah ke zaman Kali Yuga. Betul betul Zaman Kali Yuga itu berlangsung sangat panjang sampai detik ini, betul. dan zaman itu kan kenapa dinamakan zaman Kali Yuga, karena zamannya energi dalam cerita wayang, Iya iya, ada ada kali ya, tokoh yang namanya Kali, kali ya, gitu. Ada tokoh dalam wayang yang dinamakan Kali. iya, ini periodenya Ini dia lah. periodenya zamannya Kali Iya iya, dalam betul betul. kisah kuno, Iya iya, gitu. Tapi kan dalam cerita para leluhur dan dari kitab-kitab kuno, tokohnya belum kelihatan, mmm, tapi efeknya udah segininya. iya iya, Bagaimana betul. kalau masa nanti menjadi titik temu semuanya, lalu muncul. Makanya dalam kisah yang lain, ada padanannya juga. Ah, Itu iya, munculnya energi Kalki ya? energi ilahi yang turun Iya iya iya. dalam banyak ajaran, namanya macam-macam, Iya iya iya. gitu. Ada Kalki, Mhm Avatara, mhm. ada Al-Mahdi, Muhammadiyah, ada Mesias, Mesayah, mhm. dan sebagainya, gitu. Ada Satria Piningit. Jadi kan seperti padanan energi yang sama, gitu. Ini cuma mau mengklarifikasi aja Liv, supaya lebih jelas lagi. Sebenarnya kita cerita ini, itu ada yang ngamatin, Mas. Masih? Ada Eh, ada yang ngeliatin. yang baik, mmm, Ya lanjut aja. oke. Nih, sebenarnya kan kalau sebenarnya yang kita tunggu ini kedatangan siapa sih? Karena tadi Alif cerita energi, terus akhirnya jadi cerita ada sosok juga yang kita tunggu-tunggu, ada tokoh, ada ini. Ini apa sih sebenarnya nih? Sebenarnya poin dari cerita-cerita para leluhur itu dan cerita kita sekarang itu bukan tentang kita nunggu siapa, Mas, tapi tentang sebuah kesadaran yang muncul bahwa Oke. dunia tuh lagi udah begini zamannya, gitu loh. Kita hidup di tengah-tengah masanya bumi, masanya dunia yang lagi, eee, semrawut. Nah, betul. Artinya kesadarannya harus muncul, jangan gitu-gitu terus, Iya iya, betul betul. jangan cuma ngikutin arus dunia. Kalau cuma ngikutin arus dunia, ya nanti bisa terperosok, Terpeleset, iya terpeleset iya iya. ke dalam hal-hal yang tidak semestinya. Oke oke. Tapi kalau bisa menjawab pertanyaan tadi, masa iya kita cuma nunggu tokoh, Mmm, gitu? betul betul. Masa kita cuma minta pengharapan dari seorang tokoh, Iya iya, betul betul. gitu? Sebetulnya poinnya di situ. Mhm. Nanti siapapun yang turun duluan, kita nggak tahu yang mana. Tapi yang intinya adalah kita punya kesadaran untuk menghadapi hari-hari esok sesuai dengan yang diajarkan olehnya melalui para leluhurnya. Urusan nanti siapapun yang turun,
Ya terserah bagaimana hati kita mengarahnya ke mana Oke oke. gitu. Syukur-syukur kepada hal-hal yang baik. Ya ya. Itu juga kalau masih ada. Iya juga ya. Iya. Kalau ternyata ada banyak bencana dulu, Iya kita nggak pernah tahu kan, iya, bagaimana gitu. kita menjalani krisis inilah ya bahasanya. Iya, makanya lagi-lagi di zaman sekarang ada satu penambahan pesan, yaitu sabar. Sabar. Eling, sabar, waspada. Oke. Menurut para leluhur, kalau di masa kini itu, eee, apa namanya, konflik itu selalu timbulkan dari ketidaksabaran orang, gitu. Karakter lagi ya, kembali Lagi-lagi ke karakter karakter. manusia. Egonya tinggi, nggak ada yang bisa Iya ngerem, nggak ada yang bisa meredam, akhirnya muncullah konflik-konflik besar, gitu. oke. Sekarang mungkin belum terlalu kelihatan lagi, Iya iya. tapi kan semua lagi pada berjalan bersamaan, gitu. Oke. Masih kondusif nih ada yang ngeliatin ini atau sudah cukup Liv, ya yang Alif bisa sampaikan? Ada satu waktu saya itu lagi di suatu tempat ya, saya tuh ngerasa kayak bukan cuma ngerasa sih sebetulnya, tapi ngelihat, eee, karena karakter orang itu semakin lama semakin banyak yang berubah, Mmm, akhirnya banyak orang-orang itu contoh dari faktor ekonomi, akhirnya orang punya keputusan yang tidak bijak, jadi bisa. akhirnya kep kepleset kepada jalan yang instan, Mmm. gitu. Ada episode yang kita bahas tentang Gunung Kawi, Oh iya, salah betul satunya bisa begitu. betul betul. Nah, di sisi lain, ada juga orang-orang yang udah makin gak percaya sama orang lain. Biasanya ada orang yang minta tolong ke orang yang bisa Mmm, untuk melakukan suatu hal, tapi lama-lama orang itu juga bisa nggak percaya, atau mungkin pengennya yang lebih lagi daripada kemampuan orang tersebut. mhm, Entah bagaimana di masa kini, mulai ada pihak-pihak yang mulai mempelajari hal-hal kuno, yang kemudian bisa menjadi sebuah karakter orang dan menyatu dengan jiwanya gitu. baik dan tidak baik. Dan itu semakin banyak yang Oh, tidak pada semestinya oh, oke gitu, oke. tidak semestinya jalan itu dilakukan. Oke oke. Lagi-lagi kita sering terpleset di ranah abu-abu sih, Iya iya iya. gitu. Akhirnya jadi bener-bener terpleset dan di tempat waktu itu saya berdiri, saya ngerasa di sekeliling radius mungkin bisa 200 meter, lebih dari 200 meter, itu ada gelombang energi, ada letupan-letupan yang muncul, kayak apa ya Mas, kayak kayak getaran gitu, yang Mmm, nggak enak rasanya, oke. kayak berbenturan gitu sama saya. Mmm, Tapi di sisi lain itu ada yang udah jadi, walaupun nggak besar. oke. Di sisi lain itu ada yang kayak baru muncul, getaran itu. Ke mana pun saya pergi, mau naik motor kek, mau jalan kaki kek, itu rasanya selalu ada, di tempat-tempat yang beda-beda. Wow. Mhm. Seakan-akan kita tuh kayak 1 banding 1000 sama hal-hal itu, Oh, oke oke oke. gitu. Lagi-lagi karena sebuah kesadaran yang muncul bukan pada kesadaran yang semestinya, gitu. Mmm, Mungkin bisa gitu. oke oke. Mungkin juga memang di tengah situasi dunia yang sedang berubah secara cepat gitu. Oh, manusia juga jadi tergopoh-gopoh ya, Ya, mengikuti pergerakan, apa, perubahannya perubahan itu. dunia, ya, Tergopoh-gopoh nggak masalah kan sebenarnya, nggak asal masalah, asal bener. tetap berada di koridor yang, Allah kehendaki lah ya, Mhm, yang Maha Kuasa kehendaki ya. Karena di tengah kita tergopoh-gopoh, sebenarnya kita juga lagi menuju ya menggapai keberkahannya lah bahasanya. pastilah Ya Mas. nggak masalah ya, sebenarnya tergopoh-gopoh. Terus, Mmm, iya, ini mungkin terakhir ya, oke. dari semua cerita yang tadi, akhirnya akan ada sebuah titik klimaks, titik temu dari semua persoalan yang menjadi sebuah gitu. Nah, Nah, setelah entah sebelum atau menjelang atau setelahnya, para leluhur selalu cerita bahwa orang-orang yang punya orang-orang yang, eee,
bangkit kesadarannya dari dalam dirinya. Baik itu yang baik atau yang sebelahnya, itu nanti akan jadi orang yang punya kemampuan spiritual sama seperti tokoh-tokoh masa lalu, gitu. Yang selama ini time travel sering ceritakan sebagai manusia 3.0, 3.0, human ya ya ya. 3.0. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang entah bagaimana sudah punya keilmuan dan kesadaran tentang apa yang mereka bisa lakukan pada saat itu. Tiba-tiba mereka bisa terbang. Dan Mhm. saya dikasih lihat ada orang-orang yang entah di masa kapan, ada orang-orang yang bisa bergerak dengan sangat cepat, lari kenceng, sampai terbang, Mmm, melayang, mhm. sampai ngeluarin, eee, gerakin tangan aja itu angin puter, Mas. Oh, oke oke. Gerakin kaki dan tangan aja itu air bisa ngikut. Kalau nginjekin tanah itu buminya bergetar, Bergemuruh, berguncang. Kalau giniin tangan ke langit itu ada petir yang nyamber ke tangannya. wow, Hal-hal yang bagi kita nggak masuk akal. iya iya, Tapi itu sudah pernah ada di masa lalu dan pernah terjadi. Dan mhm, menurut para leluhur bahwa di masa yang akan datang, itu akan terjadi lagi, oke oke. gitu. Dari orang-orang yang muncul kesadaran dari energi-energi itu, energi alam itu, yang menyatu dengan kesadaran manusianya, gitu. Oke. Tapi lagi-lagi, ada 2 sisi, Ya, gitu selalu ada 2 sisi ya, gitu. tinggal kita milih yang mana. Dan saya sempat dikasih lihat secara singkat, entah di masa kapan, ada masa di mana anak-anak itu bermain-main dengan hal spiritual, Mas. Nah ya, Iya, kayak main petak umpet, tapi lari terus ngilang, oh gitu. yang lain lari terus tiba-tiba Eee, jadi pohon, yang lain oh, tiba-tiba jadi kubangan air, ada yang jadi berubah jadi pohon. Terus yang gini, ngelihat ada yang bisa tahu, ada yang nggak tahu, oh, gitu. aku tadi udah berpikir kasihan yang jaga tuh, lama Enggak, banget tuh. jadi udah sampai di titik level itu, entah di masa apa, bahkan sampai anak kecil itu bermain-main Iya, petak dengan umpet kemampuan kayak dengan begitu ya. kemampuan spiritual. Iya iya, Mungkin itu zaman setelahnya mungkin, saya nggak tapi tahu, udah diberikan, penggambarannya semacam itu ya? sekilas. Karena bajunya juga beda, Oh, oke karena oke. bajunya beda, fisiknya juga beda, landscape alam yang terlihat waktu itu agak beda, tapi setelah itu saya nggak dikasih lihat lagi, Oke oke oke. gitu. Cuman semakin ke sini semakin suka dikasih penglihatan tentang masa-masa yang akan datang itu, dan itu menyeramkan sebetulnya. Mmm, Sedih lah, Mas. Sedih, serem, iya takut, iya iya, segala macam campur aduk, campur aduk. gitu. Oke, Tapi ya udah, kita jalanin hari hari ini ini, gitu, iya betul. Oke sebaik-baiknya lah. oke, eee, apa pun ya keyakinan kita tentang, masa transisi besar atau masa akhir zaman gitu ya, selalu diiringi dengan sebuah krisis ya, itu sejarah sudah banyak menggambarkan hal itu. Tapi para praktisi spiritual di masa lalu juga meyakini bahwa krisis ini menjadi undangan untuk kita bertumbuh ya, bertumbuh menjadi satu momentum. Nah, tinggal pilihannya nih kita mau memilih yang mana gitu, bertumbuhnya gitu. Pertanyaannya tuh bukan lagi, apakah kita sudah memasuki masa transisi besar itu menuju satu klimaks yang besar, tapi mungkin pertanyaannya apakah kita sudah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih, eling, lebih waspada, pribadi yang menjadi lebih penuh dengan kasih, lebih bertanggung jawab gitu kali ya. Karena jika memang dunia ini sedang berubah itu, maka kita seperti yang tadi Alif bilang, kita nggak cuman jadi penonton doang gitu, kita harus memilih berarti kan. Kita harus mengurangi kebencian, misalnya lebih memilih kepada kasih, apa, meminimalisir, apa, hal-hal yang negatif yang datang dari ketakutan, tapi juga semakin memperkuat apa yang lahir dari kesadaran gitu. Mungkin kita bisa lebih banyak, hidup harmoni dengan keluarga kita sendiri, terus kemudian lebih peduli dengan alam, terus kemudian apalagi ya, mungkin lebih memperhatikan kesehatan, fisik dan juga, batin lah ya gitu ya. Semoga supaya kita jadi, orang yang bisa memilih gitu ya. Karena, biar bagaimanapun perubahan akhir zaman
itu merupakan perubahan peradaban ya gitu. Biar bagaimanapun peradaban itu punya kata dasarnya adab kan gitu ya. Adab itu sesuatu yang datang dari dalam diri gitu. Entah itu dia mengambil spektrum spiritual atau sosial, tapi semua itu kembali lagi ke karakter manusia berarti kan gitu. Nah, tinggal kita memilih bagaimana kita menjalani ini dengan sebaik-baiknya, eling, sabar, sadar, waspada gitu ya. Sabar, sadar, iya, Ya mungkin sadar. gitu ya. Hmm. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.